OSN 2025 dan medali perunggu OSN 2025 jenjang SMP. Untuk Kak Faik, aku persilakan untuk memperkenalkan diri lebih lanjut. Halo semua, perkenalkan nama aku Faik Nuraman Hutrindo. Aku sekarang kelas 8 di SMP Cahaya Rencana Islamic Boarding School di Bogor. Kalau prestasi aku di OSN tadi udah disebutin, aku di OSN 2023 aku mendapat medali emas, dan di OSN 2025 kemarin aku pertama kali di tingkat SMP aku mendapatkan medali perunggu. Ya, anak-anak. Asma. Oke, silakan yang mau bertanya boleh langsung ngomong atau bisa di chat aja. Kak, sampai sejauh mana support orang tua kakak untuk kemajuan prestasi yang akan dicapai, Kak? Kalau support orang tua aku tuh menurut aku udah support banget, soalnya dari aku pertama kali aku pengen join Olimpiade tuh pas aku TK, dan itu orang tua aku tuh support dan izinin aku buat ikut lomba-lomba, misalkan yang keluar provinsi di Jawa Timur itu aku dibeliin tiket segala macam. Jadi menurut aku orang tua aku support banget sih. Oh, dari putih. Dan aku pikir yang itu apa sih? Apa? Yang biasanya itu loh. Esper. Oke, dari Aska, tips belajar dari Kak Faik, dan apakah ada bermain game seperti apa pembagian waktunya, seperti apa istirahatnya, seperti apa waktu belajarnya. Kalau menurut aku yang penting kita tuh belajar jangan sampai kita sendiri stres atau overload. Jadi kalau aku cuma bisa tahan belajar tuh maksimal 5 jam kalau nggak terpaksa. Kalau misalkan hamin seminggu OSN itu kan harus belajar terus. Jadi kalau lagi nggak ada lomba atau acara atau event 500 kelupaan. lomba, aku palingan belajar tuh sehari 5 jam. Tapi kalau lagi di asrama mulai belajar tuh habis Isya sampai paling lama jam 10. Kalau main game karena aku di asrama ya, aku jadi cuma bisa main game tuh pas perpulangan 2 minggu sekali. Itu pun palingan mulai main tuh jam habis maghrib sampai sebelum Isya. Kalau istirahat mungkin kayak biasa aja. Aku tidur jam 10, bangun jam 4. Kak pernah gak kecewa pas lagi lomba? Aku kecewa tuh cuman pernah, sering banget pernah. Karena menurut aku kadang di beberapa lomba aku udah pede banget sama jawabanku. Aku nulis esainya udah bagus banget. Tetapi pas pengumuman itu agak sedikit melenceng dari perkiraan. Jadi misalkan aku waktu itu ada lomba di Universitas Diponegoro, nama lombanya itu UMC. Aku pas SD itu udah pede banget pengen lolos ke next stage-nya, cuman pas pengumuman ternyata nggak lolos lah intinya. Aku dapat ranking 8. Dan aku pernah kemarin lomba via IMC, guru-guru udah bilang nilaiku sebenarnya cukup buat mendapatkan medali perunggu, cuman pas pengumuman ternyata masih belum dapat medali. Itu sih yang paling kecewa menurutku sampai sekarang. Gimana cara kakak belajar materi sampai benar-benar paham? Aku belajar mungkin kayak ngulang-ulang materinya tuh 2 hari sampai 3 hari, karena aku belajar tuh minimal banget 2 jam sehari. Jadi
agar bisa hafal, menurutku aku 2 hari, paling lama 3 hari. Nah, Kakak kan Mas dari OSN, nah Kakak ini usahanya kayak apa? Menurut aku kalau OSN tuh spesifik, jadi belajar buat OSN tuh benar spesifik, harus dapat support dari sekolah untuk misalkan outing belajar mandiri selama 2 minggu atau 3 minggu. Kayak pas aku SMP kemarin aku dapat izin gak sekolah sekitar 2,5 bulan untuk OSN tahun ini. Jadi 2,5 bulan nggak mikirnya sekolah. juga nggak mau ngecewain sekolah. Nah, alhamdulillah kemarin jadi ya dapat medali perunggu. Jadi emang fokus OSN. Adik, kalau begitu, yang punya, yang baik. Masalah pertama itu gimana? Iya, ada lagi yang bertanya, anak-anak? Nadira katanya mau nanya, Nadira. Kakak pakai tutor sendiri atau mandiri? Pakai tutor atau mandiri? Aku bagi-bagi sih, Kak. Jadi aku misalkan les tuh ada jadwalnya. Jadi hari Senin, Rabu, misalkan Senin, Rabu, Jumat, Sabtu itu belajarnya pakai tutor. Sisanya tuh mandiri. Mandiri juga tergantung kita beneran lagi moodnya lagi bagus atau lagi jelek. Kadang aku akhir-akhir ini agak moodnya lagi agak jelek, jadi buat belajar mandirinya agak kurang ya jadinya. Makanya Bunda jangan nengok. Nah sih Kakak selama ikut Olimpiade, lomba internasional, Olimpiade ini di lomba internasional apa? Aku kalau lomba internasional mungkin aku pernah ikut di IMSO, International Mathematics and Science Olympiad di tahun 2023. Lalu aku ikut PMWC, Primary World Mathematics Contest di Hong Kong waktu itu. Kalau yang IMSO di Indonesia masih online. Sama yang terakhir ini aku ikut VIMC di Vietnam, Vietnam International Mathematics Competition, sama IYMC di India, International Young Mathematician Convention. Kakak lebih suka belajar sendiri atau sama teman? Jujur aku lebih suka sendiri karena aku nggak bisa belajar kalau ada berisik, kecuali musik. Jadi mau ada distraksi sekecil apapun itu suaranya, menurutku aku udah nggak fokus lagi belajarnya. Kakak biasanya belajar sendiri atau bareng teman? Oh, sama pelajarannya. Aku lebih suka belajar sendiri, apalagi di tempat yang sunyi gitu lah. Jadi nggak ada gangguan. Ayo nasi dimakan ya, Harus banyak. Adik makannya nggak begitu dong deh. Kak, menurut kakak apa materi matematika yang sulit dan bagaimana bisa paham? Kalau menurut aku pas SD itu aku paling susah di kombinatorika itu karena aku nggak punya logik yang cukup kuat buat menemuin cara-cara dan kasus-kasus pada soal kombinatorika. Tapi kalau udah masuk SMP mungkin aku susahnya di geometri karena gimana ya? Susah ngebayangin ya. Ayam aja Apalagi sekarang satu. geometri jarang ada yang pakai gambar, jadi kita harus gambar sendiri dan melatih imajinasi kita lah. Apa yang memotivasi kakak untuk terus semangat belajar? Jujur aku motivasi buat sekarang tuh masih di OSN karena kemarin tuh sebenarnya PD-nya dapat perak, cuman alhamdulillah nggak apa-apa dapat perunggu. Kalau palingan habis pas SD pas kelas 6 itu aku
fokusnya misalkan pas SD aku fokus untuk nyari beasiswa ke SMP. Kalau SMP ini aku nanti bakal fokus buat nyari beasiswa di SMA, begitunya nanti sampai selesai S1. Aku pengen nyari beasiswa lagi untuk S2, Udah jangan. S3. Taruh situ, Plannya sih taruh. udah begitu ya. Apakah ada buku yang dibaca atau dikerjakan dan paling efektif selama Olimpiade? Buku yang dibaca mungkin aku baca sekarang aku baca buku ECMO, itu Euclidean Geometry in Mathematical Olympiad. Itu khusus geometri karena aku bilang tadi aku lemah di geometri. Jadi aku sekarang perbanyak banget belajar buku itu. Karya F. Ancen kalau nggak salah. Kak, cara nyelesain soal yang menurut kakak sulit gimana? Kalau menurut aku sulit tetapi aku masih bisa ngerjain, itu aku bakal ngerjainnya di belakangan aja biar kita masih bisa ngerjain yang mudah-mudah dulu. Namun kalau sulit yang benar nggak bisa dikerjain, kata aku skip aja. Jadi nggak usah dikerjain, biarin aja kosong. Kak, maaf aku berjain mau tanya kakak les di mana aja, privat atau kelas? Kalau les privat aku biasanya nyari guru-gurunya yang medalis on MIPA atau medalis OSN biar ilmu buat OSN-nya dapat. Kalau kelasnya yang bareng-bareng aku ikut biasa ada tryout itu kita bisa dapat free pelatihan. Di situ kita bisa dapat teman sih biasanya. Beli buku geometri di mana Kak? Bukunya gratis guys, ada di Google, ada PDF-nya di Google. Ini aku ketikin kalau ada yang mau. Namanya tuh Euclidean Geometry in Mathematical Olympiad. Ini kalian cari aja di Google soalnya biasa banyak e-book gratisnya. Menurut kakak lebih bagus belajar sering tapi sebentar atau belajar lama tapi jarang kayak 2 hari sekali? Belajar sering tapi bentar. Jadi aku juga belajar tiap hari, cuman sehari tuh palingan kayak 2 jam atau 3 jam. Kecuali buat event khusus ya kayak OSN, OMI atau lomba-lomba internasional. Karena menurutku lebih efektif dan kita akhirnya ingat apa yang kita pelajarin, kita paham karena lebih sering waktunya dibanding lama tapi nanti lupa-lupa lagi. Apa yang membuat kakak tertarik sama matematika? Aku tertarik sama matematika dulu karena aku merasa kalau angka tuh asik. Jadi kayak pas TK tuh aku sebelum TK aku udah ngeliat kalau angka-angka tuh kayak asik aja gitu buat dihitung. Awal karena gabut, karena nggak ada kerjaan. Terus waktu itu ingat banget buka-buka buku, ada muncul angka-angka, terus mulai dari habis itu baru belajar tambah, kali, kurang, dan segala macam. Kakak biasa belajar berapa jam atau berapa kali seminggu? Aku biasa seminggu tuh kalau Senin sampai Jumat maybe 2 jam sampai 3 jam. Kadang 4 jam. Tapi kalau buat Sabtu Minggu aku biasa ada lomba Sabtu pagi sama Minggu pagi. Jadi malamnya tergantung mood aja. Kalau lombanya tadi bagus hasilnya biasa aku belajar lagi malam, cuman kalau enggak biasa nonton atau main gitu. Pembagian jadwal belajarnya seperti apa, kayak pagi berapa lama, siang berapa lama, sore berapa lama, malam berapa lama, dan apakah weekend beda dengan weekday? Jelas kalau weekend beda sama weekday, karena kalau weekday kan pagi siang itu masih sekolah. Kalau sore biasanya aku ada ekskul atau les-les yang nggak berhubungan sama matematika, misalkan les bahasa Inggris atau futsal, maybe ekskul futsal. Nah, jadi aku belajar tuh benar-benar karena di asrama ya, jadi cuma boleh habis isya sampai jam 10 maksimal. Itu sekitar 2 jam setengah belajarnya. Kalau weekend, tergantung kalau kalian ada lomba, kalian bisa lomba aja. Jadi malamnya tergantung mood sih kalau aku ya. Aku kadang kalau sekarang jarang belajar pas malam. Kalau weekend, soalnya banyak acara juga di asrama. Kalau
nggak ada lomba, menurut aku belajarnya pagi sampai sore aja, biar malamnya bisa santai dulu gitu, biar nggak overload juga. IQ kakak berapa? Aku belum pernah tes IQ sampai sekarang, jadi belum tahu IQ aku berapa. Kakak kan suka sama matematika. Kalau IPAS gimana kak? IPAS, jujur aku IPA-nya sekarang agak kurang karena gimana ya jelasinnya? Karena IPA aku tuh emang susah dibayangin gitu menurut aku, apalagi di biologi sama kimia. Kalau fisika masih ada unsur matematikanya, jadi masih agak sedikit aman kalau fisika. Kalau IPS emang aku suka IPS, sejarah, dan plannya juga bisa jadi kalau udah medali Mas SMA yang math, mungkin pindahnya nanti ke ekonomi. Apakah nilai di sekolah menurut kakak sangat terpengaruh karena banyak lomba dan PR-nya seperti apa? Kalau di sekolahku sekarang aku dapat dispensasi ya, jadi karena aku kan sekali ujian itu 3 bulan sekali kan ujian. Aku tadi cerita kalau aku dikasih waktu 2,5 bulan. Jadi beneran abis OSN kemarin tuh aku langsung di sekolah lagi ada ujian. Jadi aku dapat dispensasi, jadi aku cuman butuh ngerjain tugas-tugas penting. Dan kemarin alhamdulillah aku nggak disuruh ngerjain PR dan apa ya namanya UTS-nya, soalnya emang belum belajar sama sekali karena fokus OSN. Maka mentingin pelajaran sekolah atau lomba? Tergantung. Kalau aku kan nyarinya beasiswa, jadi aku mentingin lomba, apalagi OSN biar dapat chance beasiswanya gede. Kalau kamu ngincer sama sih pelajaran sekolah, ngincer beasiswa juga, cuman karena aku pelajaran sekolah agak kurang, apalagi seni budaya dan biologi, jadi aku mentingin lomba sih jujur. Menurut kakak apa kekurangan kakak selama lomba atau selama belajar matematika? Kekurangan aku satu time management, jadi buat ngebagi aku harus ngerjain soalnya berapa lama tuh sebenarnya udah ada sebelum mulai lomba, cuman pas mulai lomba kayak lupa semua gitu, jadi endingnya bakal bertahan di satu soal yang ternyata aku ngerjainnya udah lama banget. Terus kekurangannya di lomba yang waktu pengerjaannya cukup lama kayak OSN kemarin, di tahap OSK, OSP sama OSN tuh 2,5 jam kita ngerjain, dan semifinal itu cuma 90 menit. Jadi terbukti juga di semifinal tuh nilai aku paling bagus dibanding OSK, OSP, OSN, karena aku lebih suka lomba yang waktunya cepat dan soalnya banyak. Karena aku salah satu kelebihanku mungkin di speed ngerjain. Di kelas kakak ranking apa enggak, kayak top berapa kelas? Kalau semester lalu aku ranking 1, terus karena tahun ini yang aku 2,5 bulan outing buat OSN itu aku jadi ranking 2 karena ada satu tugas agama yang lupa aku kerjain. Kakak di kelas pinter apa kakak di kelas pinter gak? Tergantung teman-teman sih guys. Kalau aku di kelas ada yang lebih pintar, ada yang ranking 1 jelas lebih pintar. Dia juga ikut olimpiade IPA. Kalau aku sekarang ranking 2, jadi ada lah yang lebih pintar. Kalau biasa belajar berapa jam sehari? Kalau belajar KBM biasa, aku dari jam 7 sampai jam 3 sore belajar materi sekolah.
Tuh berapa jam ya? 8 jam. Kalau belajar khusus olimpiade, kadang dari habis maghrib sampai jam 10, kadang habis isya sampai jam 10. Jadi kitaran 2 sampai 4 jam. Kalau kakak lagi capek belajar, biasanya apa yang kakak lakuin? Kalau lagi capek belajar, main game, tapi nggak lama-lama banget. Kecuali beneran yang lagi bad mood banget, terus lagi nggak pengen belajar. Terus kalau nggak main game, misalkan lagi di sekolah tapi belajar kan nggak bisa megang HP di sekolahku. Palingan aku kayak nonton ya, paling gampang tuh nonton. Terus aku kalau lagi capek belajar biasa sih ngediemin orang. Ngediemin orang tadi benar-benar harus sunyi lah. Lomba apa yang paling jauh kakak di mana kak? Aku paling jauh lomba di India atau Hong Kong ya, aku nggak tahu mana yang lebih jauh. Kalau di India tuh aku baru kemarin ini bulan November awal. Kalau yang ke Hong Kong aku awal kelas 7 dari awal tahun Juli 2024. Penghargaan apa aja yang pernah kakak dapat? Mungkin penghargaan besar tuh medali Mas OSN 2023 yang SD, terus medali perunggu OSN SMP tahun ini 2025, terus medali Mas KSM 2022 pas SD. Apa lagi ya? Mungkin bronze IMSO, bronze PMWC, sama kemarin gold IYMC di India. Kakak pernah jenuh gak? Kalau pernah gimana cara ngatasinnya? Jenuh math itu awal-awal kelas 7 karena sebenarnya karena nggak paham sama awal materi SMP. Dari SD ke SMP kan agak beda perjauhannya, jauh banget, agak jauh perbedaannya. Nah itu jadi jenuhnya tuh karena nggak paham-paham. Cuman nanti kalau jadi aku belajar terus sampai benar-benar paham. Nanti habis paham juga nggak bakal jenuh lagi kalau aku. Siapa teman yang paling berkesan dan ketemu karena lomba bukan sekolah atau teman rumah? Teman yang berkesan ya? Teman yang berkesan. Mungkin Arfa, namanya namanya Arfa Hafiz Zakwan dari Pribadi Depok. Itu dia lomba sama aku. Awalnya teman les biasa di KPM dari kelas 2. Sampai sekarang masih temenan karena sering lomba bareng lah. Kan SD ke SMP jauh nih, perbedaannya pahamnya sekitar berapa bulan. Aku benar-benar paham materi SMP tuh yang tengah-tengah lah ya, bukan yang advance. Itu literally kayak 2 bulan. Iya 2 bulan. 2,5 bulan lah, 2,5 bulan dari awal masuk SMP. Padahal belajarnya dari kelas 6 akhir. Jadi kayaknya 4 bulanan deh, 4 bulanan buat aku paham dari SD ke SMP. Abis belajar biasa kakak ngapain? Aku abis belajar biasa di atas di asrama itu ada meja pingpong. Jadi biasa aku abis belajar sekarang tuh main pingpong biar nggak stres-stres banget lah. Kenapa kakak pilih sekolah asrama? Aslinya aku tuh ada pas mau milih SMP tuh ada 2 pilihan. Lanjut di SMP-nya sekolahku yang lama, pas SD namanya SMP Tia Taufik, atau di SMP Cahaya Rencamaya ini asrama. Cuman aku emang mau dapat experience baru, jadi aku mikir kalau nyobain hal baru kayak asrama kan baru banget tuh. Jadi aku pengen coba aja gitu milih di sekolah asrama. Plus karena banyak prestasi sekolahnya kan, dan fasilitasnya terlihat mendukung banget. Ada pelatihan khususnya juga, jadi aku pilih sekolah ini.
Selain belajar matematika, apa hal yang sering Kakak lakuin? Main futsal. Main futsal sama main game nggak sering-sering sih. Main futsal lah. Karena emang di asrama kan nggak bisa main HP, jadi satu-satunya yang hobi aku yang bisa dilakuin di asrama main futsal. Apa hal yang bikin Kakak terganggu pas belajar? Berisik tapi bukan musik. Jadi aku suka dengerin musik, cuman kalau berisik suara teman-teman ngobrol, kalau aku sendiri berisik kalau belajar. Cuman aku nggak suka kalau orang lain berisik pas aku lagi diem. Nah gitu. Jadi kalau aku berisik, kalian berisik, aku bisa belajar. Cuman kalau akunya diem, mereka berisik, aku susah belajar. Kak, ada link soal-soal OSN selain geometri. Kalau soal-soal OSN selain geometri, kayaknya nggak ada. Karena OSN itu kan langsung satu paket sama geometri. Jadi adanya tuh kayaknya soal-soal olimpiade, tapi bukan geometri. Itu biasa banyak di Google. Misalkan kamu cari soal latihan untuk aljabar atau teori bilangan. Kak, lebih fokus belajar di rumah atau di asrama? Kalau fokus belajar di asrama, karena kalau di rumah kan cuma 2 hari dalam 2 minggu. Jadi di rumah aku banyakin istirahat, main, wah yang seru-seru lah. Karena nanti di asrama bakal ketat lagi kan aturannya. Jadi lebih fokus di asrama. Kak, menurut Kakak selain OSN lomba apa yang berpengaruh untuk beasiswa? Untuk sekarang tuh OMI, ada Olimpiade Madrasah Indonesia. Terus kalau yang buat ini yang apa lagi ya? Biasa lomba-lomba yang bikinnya tuh misalkan SMPA gini bikin lomba. Nah itu biasa hadiahnya beasiswa ini juga sih guys, beasiswa buat ke SMP situ. Atau enggak lomba-lomba internasional sih yang udah paling gampang ya. Kakak lebih fokus belajar di rumah atau di asrama? Tadi udah aku lebih fokus di asrama. Kan nyesel nggak pilih asrama? Awal-awal nyesel sih guys. Awal-awal kelas 7 tuh karena beda. Terus aturan tuh masih ketat banget. Jadi aku ngerasa kayak agak nyesel juga pindah asrama soalnya itu juga sih awal-awal kan masih ada pengen main game terus. Terus gara-gara nggak bisa main game di asrama nggak ada HP sama website game di laptop ini diblokir. Jadi awalnya awalnya nggak nyaman lah. Cuman lama-lama bisa nonton juga kan ternyata ya udah asik sih. Kakak main game kira-kira berapa jam? Aku kalau main game tuh aku jarang, tapi sekali main game lama. Jadi aku main game tuh biasa Sabtu Minggu tuh kayak literally bisa 3 jam, 4 jam. Karena game aku kan emang agak lama ya mainnya sekali match. Mungkin kalian dapat tahu Mobile Legend sekali main tuh bisa sampai setengah jam. Jadi aku main bisa 6 match udah habis 3 jam tuh. Makanya aku nggak agak bersyukur juga di asrama jadi nggak kecanduan lagi. Kalau misal nggak mau di Cahaya Camaya, mau pilih mana kalau tetap di Eduversal? Pilih sekolah apa dan di luar Eduversal pilih sekolah apa? Aku di Eduversal emang dari kelas 2 udah milih tuh di Karisma Bangsa. Cuman abis OSN yang nawarin itu paling pertama Cahaya Camaya. Jadi aku nunggu sampai batas akhirnya tuh Karisma Bangsa ternyata belum ngirim juga. Jadi aku kira Karisma Bangsa emang nggak tertarik. Jadi aku langsung tanda tangan aja buat beasiswa di SMP Cairan Camaya. Cuman 2 bulan setelah itu ternyata Karisma Bangsa baru ngirim surat beasiswanya di bulan November waktu itu. Kalau luar Eduversal mungkin aku lanjut di SMP aku yang lama, SMP Ita Taufik. Karena menurutku udah ada teman-temannya jadi bisa asik lah, bisa chill di situ. Cita-cita kakak apa? Aku pengen jadi dosen. Dosen di Univ Indo sih kalau bisa. Kakak pengen kuliah ke luar negeri nggak?
aku pengen ngincer di NUS sebenarnya. Enggak sih, aku pengen di Singapura antara NUS sama NTU, tapi nanti lihat di SMA-nya dulu aja. Tiba-tiba aku pengen ke NUS atau NTU. Oke teman-teman, tinggal 2 pertanyaan lagi ya. Habis itu kita foto. Sekolah SMA impian kakak apa? Mungkin sekarang masih SMA Cahaya Rancamaya karena baru-baru ini dapat predikat sekolah Garuda. Jadi mempermudah juga buat aku buat study abroad buat SMA. Kakak mau SMP? Aku udah SMP guys. SMA tadi aku udah bilang kayaknya paling mungkin aku di Kesatuan Bangsa atau enggak Kesatuan Bangsa masih universal cuman di Jogja atau enggak lanjut sini. Kakak goals yang belum kakak capai, goals yang belum aku capai medali emas OSN SMP guys, medali emas OSN Math SMP. Sebenarnya nggak emas juga sih, maksudnya improve lah dari perunggu ke perak atau ke emas. Aku sih pengen emas. Jadi that's all. Oke, anak-anak open kamera semua. Host, sudah siap host? Foto bersama host? Sudah, Mami. Di aku ada 3 slide. Jadi tahan ya. 1, 2, terakhir. Udah. Asma, silakan ditutup. Terima kasih untuk Kak Faik. Ya. Ya sama-sama. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Faik. Terima kasih Kak Faik. Terima kasih Kak Faik untuk